agak tricky ya, agak susah karena dia ini kan nilainya hanya 5 ya, tingginya itu tadi hanya 5 dan kita bisa menskala terhadap dirinya sendiri bisa ya. Jadi kita bisa gunakan prinsip ini ya. Misalkan ini saya copy paste saja seperti ini ya. Oke. Jadi ini misalkan saya copy paste begini. Kemudian kita bisa ganti ya, kita bisa ganti ininya menjadi max y ya. Max y-nya tadi berapa? Kalau di sini tadi max y-nya 0 ya. Kalau ini max y-nya 0 berarti kalau kita run kemungkinan dia uh, sebentar unbalance. Ini kurang 1 ya. Oke. Nah, ini kalau kita coba kemungkinan dia tidak terlihat ya gambarnya ya. Nah, tidak bisa malahan ya, karena ini error menggunakan YLIM ya, error using YLIM ya, karena limit must be to element vector of increasing numeric values ya. Jadi dia harus numeriknya itu ya harus naik ya, sementara di sini YLIM-nya ini kalau max Y-nya ini kan 0 ya kan. Nah, 0 ya. Jadi YLIM-nya antara 0 sampai 0 ya, tidak bisa ya. Jadi kita bisa menggunakan max ya, misalkan absolute ya dari Y ya. Kita masukkan absolute Y seperti ini baru dia bisa mungkin ya. Tapi ya kita lihat hasilnya ya. Nah, dia hasilnya seperti itu karena dia menampilkan max Y-nya itu 5 ya. 5 itu berarti kalau dikalikan 1,5 ya menjadi 5,5 ya, minus 0,1 minus setengah ya. Padahal dia tinggi ke bawah ya, maksudnya lebih tinggi ya, dimensinya itu lebih besar ke bawah ya. Jadi kita bisa menggunakan, biasanya yang saya gunakan adalah membagi tingginya supaya di tengah ya. Jadi kalau misalkan X-nya tadi kita ambil di sini supaya di tengah, berarti kalau Y-nya supaya dia di tengah ya, berarti saya ambil Y di sini ya. Kalau dari sini sampai di sini ini adalah H, berarti dari sini sampai sini ini adalah H per 2 ya. Dari sini sampai sini ini adalah minus H per 2 ya. Jadi kita bisa menggunakan H per 2 ya. Jadi di sini bisa kita masukkan plus minus H per 2 ya, H per 2 minus ya sampai H per 2 ya. Ini kita coba dulu 535 ya. Oke, dia sudah lumayan terlihat ya, tapi di sini masih agak anu ya, karena di sini hanya kita bagi 2,5 sampai 2,5 ya, sementara dia tingginya itu 5 ya. Oke, jadi di sini harus kita tambah dengan suatu konstanta tertentu supaya dia mau menjadi apa namanya? Mau menjadi skala yang kita inginkan ya. Nah, sekali lagi di sini skalanya adalah skala proporsional saja ya. Jadi saya bisa menambahkan di sini suatu nilai perbandingan terhadap nilai maksimum ke arah X ya. Jadi saya bisa tambahkan misalkan ya, kalau ini supaya minusnya itu lebih turun ya, maxnya juga lebih naik misalkan ya. Misalkan saya ingin menurunkan minusnya dulu ya, minus saya tambahkan setengah kali X max misalkan ya, supaya dia turun ya, 535 ya. Nah, ini sudah cukup oke ya, sudah cukup proporsional. Nah, tetapi ini masih belum sama dengan ini ya. Di sini saya tambahkan proporsional ini di kedua tempat ya. Saya tambahkan di bawah dan saya tambahkan di atas ya. Jadi ini juga bisa kita tambahkan ya, max X seperti ini. Setengah ya misalkan ya. Setengah maksimum dari X ya. Oke, ini kalau kita run ya, dia sudah cukup proporsional ya, meskipun dia tidak skalatis jadinya ya. Nah, untuk skalatis ya Anda bisa cek ya, Anda bisa cek yang mana yang lebih maksimum ya. Jadi misalkan Anda, ini masalahnya scaling ini dia ada kaitannya dengan ukuran dari screen-nya kita ya. Jadi kalau di sini dilihat screen-nya kita ini kan lebih panjang ke arah X ya. Jadi teknik scaling dari X dan Y ini aja sudah tidak sama ya. Jadi kalau
misalnya Anda ingin menyamakan scaling ini ya berarti Anda saya lupa kodenya apa ya, square, oh bukan ya. Coba kita lihat di help-nya ya, saya lupa. Square plot ya. Plot. Kita coba lihat di sini. Oh, format ya, saya ingat ya, format square kayaknya. Oh, bukan ya. Format square, saya lupa. Coba lihat lagi di help-nya ya. Plot figure. Ops, kok nggak ada ya? Oke, jadi Anda sebetulnya bisa mengatur format ini ya, format figurnya ini, apakah dia scalingnya ini ya, scale plot mungkin ya, ada nggak ya? Special circuit plot data series laser, kok nggak ada ya? Ini yang tadi nih kayaknya. Oke, nanti coba kita cari ya. Coba saya cari tahu ya. Tapi yang jelas ada square-nya tertentu ya. Atau mungkin kita bisa coba di sini ada ini more properties. Si clipping color. Kan bisa coba nanti saya cari tahu ya. Tapi Anda bisa melakukan plotting dengan format ini bidang gambarnya ini menjadi persegi ya. Nah, tetapi ketika membuat format plotting dengan bidang persegi ini Anda akan ini ya, akan apa namanya? Anda akan dihadapkan pada skala yang jauh lebih kecil ya. Jadi misalkan ini bentuknya persegi ya, misalkan ini saya buat manual aja deh ya, misalkan persegi seperti ini ya, bidang gambarnya persegi seperti ini. Nah, Anda harus memastikan bahwa ini skala ke horizontal dan skala ke vertikal itu sama ya kan kalau Anda mau skalatis ya. Jadi kalau misalkan saya ubah manual aja seperti ini ya. Nah, misalkan seperti ini ya, ini baru tampak tanpa skalatis ya kan. Jadi ini antara kotak ini ya, jarak ke sini 0 ke 2 dan ke atas ya. Ini 0 ke 2 juga, ini kan sama ya. Jadi dia persegi. Nah, ini baru skalatis ya. Tapi yang saya buat ini dia tidak skalatis ya, dia hanya proporsional ya. Oke, mungkin sampai di sini. Mungkin ada pertanyaan untuk program geometri jembatan ini ya. Jadi di sini nanti Anda bisa tambahkan informasi program ya, informasi program ya, ini untuk apa gitu ya. Oke, mungkin ada pertanyaan? Ya. Gimana? Saya kurang bisa mengerti. Titik. Iya, betul. Jadi kalau ini kita ubah gini kan maksudnya kan? Ya. Kalau ini kita ubah gini jembatannya jadi ke atas ya mestinya ya. Kita coba. Ya betul. Jadi kalau ini misalnya aja. Nah, gini kan. Dia jadi ke atas. Ya.
Ya, oke. Ada lagi pertanyaan lain? Ya, ya betul. Jadi bahannya cuma ini ya dan sampai di sini ya. Jadi hanya plotting ya. Kalau plotting itu biasanya saya cuma kasih satu soal aja ya, ya buat program ya. Oke ya, waktunya ya 1 jam seperti biasanya, 1 jam atau 1,5 jam ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Anda bisa coba, Anda coba-coba ya, Anda coba-coba untuk membuat, tadi sudah ditanyakan oleh teman Anda ya, jadi di sini kan saya memberikan contoh jembatan seperti ini ya, kemudian sininya seperti apa gitu ya. Kemudian tadi dengan mengubah sedikit, kita sudah mendapatkan jembatan seperti ini ya. Nah, di beberapa eh, tahun belakangan ini saya membuat beberapa soal untuk plotting ya, karena saya juga suka membuat pola seperti ini ya, pola untuk struktur di teknik sipil ya. Jadi ini bukan suatu pola yang maksudnya ya kita membuat pola ini ya untuk demo senang-senang program aja bukan ya, karena ini memang nanti kalau Anda membuat program di teknik sipil ya ya memikirkan pola seperti ini ya perlu juga ya. Apalagi nanti kalau misalkan ini ya seperti di mata kuliah ini ya, matematika mana ya? Matematika 2 ya. Ini saya coba perlihatkan aja ininya ya. Dia ada di mana ya? Saya kok lupa ya. Turunan parsial kah? Oh, bukan. Dia ada di persamaan diferensial. Oh, bukan. Oke, jadi dia itu kita gunakan untuk ini ya. Jadi misalkan ini ya, membuat jaring-jaring seperti ini ya. Ini adalah pola jaring-jaring yang kita harus pikirkan bagaimana mengenerate ini ya. Jadi misalkan ini ada titiknya itu adalah di sini, di sini, di sini, di sini, di sini ya. Kemudian dengan menggunakan ini dari anu ya, salah satu dosen kita ya. Oke, ya. Nah, ini kita bisa membuat jaring-jaring ini ya menggunakan satu persamaan diferensial tertentu ya, kemudian kita buat semacam algoritma gitu ya, sehingga dia bisa membuat jaring-jaring seperti ini ya. Nah, ini juga bukan cuma buat sekedar menggambar seperti ini ya, tapi kalau Anda membuat program untuk analisis struktur ya, untuk rangka batang misalkan, ya Anda akan pasti Anda akan membuat pola seperti ini ya. Oke ya, jadi ini untuk jembatan tadi sudah. Kemudian saya itu pernah juga memberikan itu tadi yang sudah saya gambarkan ya, misalkan untuk kuda-kuda ya, ya kuda-kuda seperti ini ya. Biasanya ini kuda-kuda untuk kayu misalkan. Nah, kemudian untuk baja itu kuda-kudanya lain ya. Biasanya baja begini ya. Nah, misalkan begini, ya ini bisa. Atau saya pernah memberikan di ujian itu begini ya. Ini hapus mana ini ya. Oke. Ini pernah saya berikan yang satu begini aja. Nah, ini pernah juga ini saya balik ya, saya balik begini. Nah, ini Anda bagaimana ini cara membuat polanya gitu. Terus pernah yang muncul satu kali yaitu cukup sulit sih dan itu ujiannya manual ya, tidak menggunakan program ya. Saya pikir itu cukup sulit ya. Jadi ini yang saya gambarkan tadi itu. Saya agak lupa ya gambar ininya seperti apa ya. Beginikah ya? Ginikah mungkin kemudian ini ada gininya ya, tapi ini tidak membuat program ya. Ini sudah ada programnya, kemudian saya minta membaca ya karena manual tidak menggunakan MATLAB ya. Jadi Anda membaca ini kemudian Anda gunakan logika Anda ya. Jadi ini titik-titiknya tadi di mana, kemudian Anda plot ya jadinya seperti ini ya. Tapi ini untuk membuat program cukup sulit ya, untuk membuat polanya cukup sulit ya. Kemudian saya juga pernah menampilkan yang bentuk frame begini ya. Kemudian ini dipotong-potong begini ya. Mungkin Anda pernah melihat ya yang begini atau sebaliknya ya. Ini miring gini ya, ini agak miring gitu. Kemudian ini miringnya ke sana.
Atau yang seperti yang tower-tower itu yang sering Anda lihat ya, dia bisa begini. Nah, gitu ya. Nah, Anda bisa melihat pola-pola ini ya. Oke. Nah, kira-kira nanti waktu waktu apa namanya? Ujian plotting ya, tes kedua itu ya kira-kira membuat pola-pola seperti ini. Ya, jadi Anda sudah bisa dulu sebetulnya, Anda sudah bisa prepare ya. Nah, kalau mendapat yang seperti ini, kira-kira tekniknya nanti bagaimana ya? Yang seperti ini nanti tekniknya bagaimana ya? Nah, sekaligus Anda juga bisa memprediksi kira-kira kalau bentuk lainnya muncul akan seperti apa ya. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin? Kenapa? Mirip-mirip? Statika atau sekarang namanya fisika 2 ya. Itu kan ini, iya betul. Nah, itu adalah contoh yang ini, ya kan? Nah, ini plotting, ya. Nah, ini juga plotting, ya. Tapi dia plottingnya untuk membuat geometri tertentu. Ya, jadi bisa plotting seperti ini, bisa plotting seperti ini ya. Tadi kan baru saja saya memberikan ilustrasi ya, bagaimana kalau plottingnya itu bentuk seperti ini ya. Ada beberapa kombinasi yang dulu pernah saya keluarkan misalkan ya. Nah, plotting juga bisa seperti ini ya. Jadi semua ini plotting ya. Ini juga plotting, plotting ya. Ini kan tipe chart ya. Oke ya. Ini area, ini pie ya. Kemudian ini apa namanya? Kontur ya. Nah, ini bisa macam-macam semua ini ya untuk plotting. Oke. Ya, jadi tidak hanya terbatas ini. Kalau ini itu kan Anda terbatas oleh pemahaman Anda di mata kuliah fisika 2 atau statika tadi ya. Misalkan ini untuk menyelesaikan kasus seperti ini kalau Anda tidak tahu prinsip ininya apa mencari momen ini ya rumus mencari momen ini Anda tidak akan pernah selesai. Ya, berbeda dengan kasus yang ini. Kalau kasus yang jembatan ini benar-benar kasus general, ya kasus-kasus umum ya. Tanpa tahu ilmu pendukung lainnya ya Anda cuma punya logika ya dan Anda mengerti deret matematika sedikit ya. Ini kan deret yang tidak sulit ya, hanya jumlahkan beda berapa gitu kan. Nah, ini Anda sudah bisa menganalisis. Ya, tapi kalau ini ya misalkan saya berikan misalkan ya ini pen tadi ya, misalkan saya berikan ini ya karena ini bukan mata kuliah statika masalahnya. Kalau saya berikan ini ya, ini saya berikan ini seperti soal gitu ya, begini. Kemudian saya berikan satu beban begini. Nah, ini Anda silakan lakukan plottingnya ya. Nah, ini kalau Anda tidak mengerti bagaimana membagi segmennya, ini ya ini menuliskan persamaan dari momennya ini keliru ya tentu tidak akan pernah ketemu ya. Nah, tapi sayangnya ini bukan koridornya bahasa pemrograman ya, ini punyanya fisika 2 ya. Jadi nanti ke apa poin mengetes kemampuan Anda dalam programmingnya jadi agak meleset gitu ya. Jadi misalkan saya tambahkan seperti ini ya. Wah, ini seperti di soal bagian simbolik ya. Misalkan saya tambahkan begini, saya kasih begini ya, saya kasih begini lagi ya kan. Nah, ini Anda silakan gambarkan bidang ya. Anda gambarkan diagram momen lenturnya ya. Nah, ini bukan kuliah bahasa pemrograman lagi, tapi untuk menuju pemrogramannya Anda harus ini fisika 2-nya mantap ya atau statikanya mantap ya baru bisa menerjemahkan ke sini ya. Nah, itu memang tujuan kerangka besarnya seperti itu, tapi saya tidak mau menguji seperti itu karena nanti bisa-bisa saya malah menguji fisika 2-nya ya, bukan menguji baproknya ya, gitu ya. Oke, bisa bisa dipahami ya. Jadi kemungkinan saya tidak akan mengeluarkan yang bentuk-bentuk dari fisika 2 ya. Ya bocoran boleh ya, informasi apa kisi-kisi ya. Oke ya, jadi most likely saya akan mengeluarkan yang pola-pola ya. Jadi Anda silahkan perdalam yang bentuk pola-pola ya. Pola-pola yang kira-kira oke, saya berikan ini lagi ya. Saya berikan ini apa namanya? Clue ya.
Jadi kalau tadi kan, oh ini apa ini? Kalau tadi kan kita membuat kan begini ya. Ini kan atasnya flat ya, ini flat ya, ini juga flat ya. Nah, flat ini kurang menantang ya kan. Nah, untuk menjadikan lebih menantang itu ya kita buat miring ya. Nah, kalau kita buat miring ini artinya apa? Artinya Anda rumusnya ini sedikit berbeda ya. Yang di sini memang flat ya. Yang di sini memang flat. Yang di sini ini dia turun ya. Jadi kalau saya berikan angka sini 1 2 3 4 5 6 7 ya. Jadi dia makin ke sana ini dia ada pengurangan suatu H tertentu ya terhadap suatu segmen B tertentu ke sana ya. Anda ingat matematika 1 ya, ada gradien di sana ya. Jadi ini pure matematika yang masih lah kalau menurut saya, bukan konsep lain seperti fisika yang sudah digabungkan ke dalam dunia teknik sipil ya. Ini kan pure geometri. Oke, ini kalau seperti ini ya, bagaimana kalau misalkan saya berikan yang dua-duanya ini mengerucut ya. Jadi di sini udah nggak flat ya, di atas juga nggak flat ya. Jadi kalau misalkan ini begini ya, nah ini sebetulnya apa sih kuncinya? Apa kuncinya? Adalah Anda bisa menentukan pola tadi ya. Ya, kemungkinan besar polanya ya tetap seperti ini angkanya ya. Kalau Anda ingin menggunakan pola yang sama seperti yang saya gunakan ya, nah Anda boleh menggunakan pola yang lain. Yang penting programming itu jadi ya. Ketika saya run tidak error dan dia bisa menghasilkan jawaban yang sama seperti yang ditanyakan ya. Jadi Anda boleh menggunakan pola apapun ya. Misalkan di sini polanya saya mau begini, Pak. Ya, ini duanya ke sini ya boleh aja. Ya, 5 ya dan 6-nya ke sini. Nah, gini boleh aja ya. Ini Anda sendiri yang menentukan ya. Kalau ini yang menentukan saya nanti tambah repot ya. Misalkan Anda bisanya ini ya, tetapi saya minta ini, waduh ini gimana ya? Ya, meskipun sebetulnya asik juga ya, tapi dalam waktu 60 menit rasanya terlalu memberatkan lah ya. Oke ya, jadi prinsipnya adalah Anda harus bisa tahu pola ya, pola titik yang Anda mau buat ya. Kemudian yang kedua adalah cukup koordinat ya. Begitu ini sudah ketemu ya sudah tinggal di plotting ya, beres ya. Sederhana itu ya, kuncinya hanya dua, pola dan koordinat ya. Oke, pertanyaan terakhir, apakah ada pertanyaan tambahan? Oke, nampaknya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Kalau begitu, saya kira kuliah hari ini saya tutup. Kita akan bertemu lagi minggu depan, tapi dalam tes online ya, melalui sistem Lentera. Dan kita akan bertemu minggu depannya lagi. Saya akan membahas mengenai user defined function ya, dan apa yang belum terbahas dari kontrak kuliah kita ya. Oke, terima kasih Anda sudah mengikuti kuliah hari ini. Selamat siang.